Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang bisa berjumpa kembali di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan ulasan tentang bagaimana caranya agar Al-Quran yang sudah kita hafal itu tidak mudah hilang di pikiran kita atau di otak kita. Tentu ini penting, utamanya bagi sahabat-sahabat, adik-adik, teman-teman, saudara-saudara, siapapun yang saat ini sedang proses belajar menghafal Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan video ini nantinya membantu sahabat-sahabat agar daya ingat kita, utamanya dalam menghafal Al-Quran, tidak cepat hilang. Saya insya Allah punya 5 tips atau 5 langkah atau 5 cara mungkin yang bisa sahabat-sahabat atau adik-adik lakukan, diterapkan baik di pesantren, di surau, di musola, di masjid, di asrama, di tempat-tempat di mana adik-adik saat ini sedang berjuang keras untuk menghafalkan kalamullah Al-Quranul Karim. Seperti apa 5 tips tersebut dari saya? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke 5 tips bagaimana cara agar hafalan Al-Quran kita yang sudah kita perjuangkan itu tidak mudah hilang di otak atau di pikiran kita. Pertama adalah yang perlu sahabat-sahabat lakukan, 1, niatnya harus lurus lillahi ta'ala. Tidak boleh ada niatan-niatan yang lain, apalagi niatannya 1, pingin riya, pingin sombong, pingin takabur, pingin pingin dipuji orang, atau pingin yang lain yang tidak lillahi ta'ala. Tolong itu kesampingkan dulu. Jadi tanamkan dalam hati dan pikiran, bahkan tindakan sahabat-sahabat, harus niat sungguh-sungguh karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu tips pertama. Yang kedua adalah ketika niat sudah mulus lillahi ta'ala, ingin mendapat ridho Allah, yang kedua, sahabat-sahabat, saya larang untuk memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Segala apapun bentuk dari makanan dan minumannya, kalau itu bukan milik kita, jangan coba-coba itu kita makan, jangan coba-coba kita minum. Contoh, ketika di pesantren misalnya ada makanan yang kita tidak tahu unsur halal haramnya, kemudian milik teman kita semisal, kemudian kita makan seenaknya, minum seenaknya, hati-hati. Pasti, saya pastikan, insya Allah hafalan sahabat-sahabat saya pastikan akan hilang. Tidak untuk hari ini, mungkin minggu depan. Tidak untuk minggu depan, mungkin bulan depan. Tidak mungkin bulan depan, mungkin 1 tahun berikutnya. Tidak untuk 1 tahun berikutnya, mungkin 3 tahun lagi. Dan saya pastikan insya Allah hafalan sahabat-sahabat akan hilang dengan sendirinya. Karena Al-Quran itu kalamullah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran ini tidak diberi nama kecuali suci. Makanya jaga dari barang haram, itu poin yang kedua. Setelah kita sukses, pertama niat yang sungguh-sungguh, kedua kita menjaga dari
makanan dan minuman yang haram. Lalu yang ketiga adalah saya mengimbau juga kepada sahabat-sahabat yang tanda kutip menghafalkan Al-Quran untuk saat ini, siapapun sahabat-sahabat, adik-adik atau saudara-saudara lah di pesantren atau dimanapun, usahakan jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung minyak. Kenapa? Sudah, hindari saja dulu, karena itu akan berpengaruh nanti ke daya pikir kita. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak. Jangan terlalu banyak lah ya. Kalau ingin ya boleh, namanya tempe, misal kurang goreng tempe atau kita beli gorengan boleh, cuman jangan terlalu banyak, saya katakan ya. Tidak boleh terlalu berlebihan. Itu nanti akan berakibat fatal, utamanya pada daya ingatnya sahabat-sahabat. Oke, ketiga itu barusan. Sekarang masuk poin yang keempat atau tips yang nomor 4. Silakan sahabat-sahabat, saya anjurkan untuk melakukan sholat tahajud tengah malam, baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Silakan tahajud ya. Kemudian setelah kita selesai tahajud di tengah malam, sahabat-sahabat ambil 1 gelas air putih. Contoh, saya mohon maaf di sini tidak ada contohnya. Ambil 1 gelas air putih, taruh di hadapan kita. Jelas? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat? Silakan sahabat-sahabat buka juz 30 surat Al-A'la. Cari surat Al-A'la ayat 1 sampai 19 insyaallah. Ya, silakan dibuka itu. Cari juz 30 suratnya surat Al-A'la yang insyaallah terdiri dari ayat 1 sampai ayat ke-19. Oke. Bunyi bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Shadaqallahul azim. Ya, dibaca surat itu, surat Al-A'la itu sebanyak 313 kali. Kemudian memohon kepada Allah, doalah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya suratul A'la ini saya dalam menghafalkan Al-Quran agar diberi kemudahan, agar diberi kelancaran, agar melekat terus dalam benak dan otak saya atau di hati saya. Silakan berdoa sesuai dengan hajat dan doanya sahabat-sahabat ya. Kemudian setelah doa, lalu kemudian ditiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air yang sudah kita siapkan tadi, tiupkan. Lalu kita minum sampai habis. Ini dilakukan selama 1 minggu. Kalau sahabat-sahabat melakukan mulai dari malam Sabtu, ya nanti selesainya sampai malam Jumat. Rutinkan itu.
Kalau masalah barang haram tadi, kalau masalah apa yang saya katakan yang pertama tadi itu, memakan makanan yang subhat, makanan-makanan yang haram, ya kalau makan makanan yang berminyak, kalau ini lakukan selama 1 minggu. Kalau yang tadi itu ya kalau bisa hindari seterusnya begitu. Kalau ingin hafalan Al-Quran sahabat-sahabat melekat terus dalam otak kita, ya itu tips atau cara yang nomor 4. Sekarang masuk ke tahap yang berikutnya, tahap terakhir ya, tips yang terakhir. Lakukan kesemuanya itu dengan cara, semisal ya, contohnya sahabat-sahabat semisal ingin menghafalkan 2 lembar halaman seperti ini contoh saja ya, 2 lembar halaman, 2 halaman. Ini kita sebelum menghafal, kita terlebih dahulu harus membacanya sehabis sholat fardu ya, mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Baca sehabis sholat fardu. Sebelum kita menghafal dibaca sebanyak 21 kali. Jadi baca udah 21 kali dibaca. Habis sholat zuhur 21 kali, habis sholat asar 21 kali, maghrib 21 kali, isya 21 kali, begitu juga subuh 21 kali. Lakukan itu selama kurang lebih 1 minggu ya. Kapan hafalannya? Nanti ketika sahabat-sahabat sudah nyampe 1 minggu, sahabat-sahabat silahkan mulai menghafal ya. Jadi saya sarankan tidak boleh kita masuk ke lembaran berikutnya kalau belum 1 minggu, maka nantinya akan sia-sia ya. Kenapa kok sia-sia? Semakin mudah menghafal sahabat-sahabat, insya Allah sahabat-sahabat kalau tidak konsisten membacanya, tidak rutin membacanya, maka saya pastikan itu akan mudah juga hilang di benak atau otak kita ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sudah selesai selama 1 minggu, boleh sahabat-sahabat langsung mulai belajar menghafal. Kita hafalkan baris per baris terus begitu. Kemudian kita insya Allah paling 2 atau 3 jam ini sudah di luar kepala ya. Baru ketika sudah nyampe 1 minggu, kita ini sudah di luar kepala, baru kita pindah ke halaman yang berikutnya. Lakukan seperti itu juga. Kalau berpikir lama kalau begitu, berarti ya lebih baik lama daripada cepat, tapi cepat juga hilangnya. Insya Allah seperti itu. Barusan sahabat-sahabat, adik-adik atau teman-teman atau siapapun yang saat ini sedang menghafal Al-Quran, silahkan kelima tips tersebut dijaga. Kalau bisa dikerjakan, kalau bisa diamalkan, kalau bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini nasihat saja, semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukan secara istiqomah, tidak disiplin, apalagi kita lalai. Naudzubillah ya. Usahakan adik-adik semua yang sekarang sedang berjuang menghafalkan kalamullah Al-Quran, ya usahakan konsisten, istiqomah, disiplin, dan selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam urusan menghafalkan Al-Quran dan diberi kekuatan untuk mengingat kalamullah Al-Quran itu mulai dari juz 1 sampai 30. Itu dulu mungkin sepengetahuan saya, kurang dan lebihnya jika benar pasti datangnya dari Allah, jika salah itu pasti datangnya dari saya pribadi. Aku qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.